Kalau ingin selamat dalam melewati jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam, maka istiqamahlah berjalan di jalan yang lurus di dunia ini. Karena kelemahan kita dan mudahnya godaan datang menyeret kita menyimpang ke jalan yang benar, apa kuncinya? Jangan biarkan diri hanya bersandar kepada diri sendiri. Tetaplah bergantung kepada Allah. Jangan biarkan Allah menyerahkan kita kepada diri kita saja dalam menempuh kehidupan ini. Bagaimana caranya? Jauhi segala hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan kita dari rahmat dan taufiknya. Itu. Ibadallah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam majlis kajian ini rahimakumullah. Kita awali majlis kita pada pagi ini sebagai kelanjutan dari pengkajian kita setiap hari Selasa pagi ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Perlu kita ingat bahwa kita melanjutkan pembahasan kita tentang yaumul qiyamah, tentang hari kiamat. Setelah perkara hisab, maka kita akan membicarakan masalah as-sirat atau as-siratul mustaqim. Kita sering menyebutnya jembatan siratul mustaqim, begitu bahasa kita. Nah, untuk memahami bagaimana petunjuk di dalam syariat tentang as-sirat, tentang keberadaan as-sirat itu yang merupakan bahagian dari iman kita dengan al-yaumil akhir, tentu terlebih dahulu kita harus memahami makna dari as-siratul mustaqim itu. Nah, kita awali dengan membaca ayat Allah dalam surah Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ana wa man ittaba'ani. Wa man ittaba'ani ini datang kemudian menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan ad'u. Aku mengajak kepada Allah. Katakanlah hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mendakwahi kamu sekalian kepada Allah ala basirah, atas hujjah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, yang mengajak itu aku, kata Nabi, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi ini adalah tugas orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas mereka apa adalah mendakwahi manusia agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka masuk ke dalam Islam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha sucilah Allah dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, di sini ada kata qul hadhihi
sabili. Katakanlah inilah jalanku. Secara bahasa, kata as-sirat, jadi kata sirat di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah tariq atau sabil, jalan yang terbentang untuk ditempuh oleh seseorang. Itu makna sirat. Jadi kata as-sirat bermakna nanti secara bahasa adalah jalan yang terbentang yang ditempuh oleh seseorang. Itu as-sirat. Tapi nanti kenapa kok muncul di dalam bahasa kita bukan hanya jalan tapi jembatannya? Nah, nanti kita bicarakan. Tapi secara bahasa itulah makna as-sirat. Atau dalam bahasa Arab sinonimnya adalah at-tariq, atau juga ada yang mengatakan as-sabil. Kata al-mustaqim adalah as-sawi, lurus. La ya'wijaja fi, tidak ada belok-belokan, tidak ada tikung-tikungannya. Makna mustaqiman, sawiyan. Itu arti atau pengertian dari siratum mustaqimun lughatan, secara bahasa, atau orang kampus sering sebut secara etimologi katanya. Nah, sedangkan as-sirat al-mustaqim di dalam istilah syarak, dalam istilah syariat, kalau muncul as-siratul mustaqim di dalam nas syariat atau di dalam penggunaannya oleh nusus, oleh teks syariah, dan dari situ para ulama nanti mengambil istilah itu, as-siratul mustaqim dalam istilah syar'i memiliki dua pengertian. Jadi as-siratul mustaqim dalam istilah syar'i memiliki apa? Dua pengertian. Pengertian pertama adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam, yang berisi manhaj, berisi apa? Sistem yang menjadi tuntunan kehidupan bagi umat manusia, li sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Itu as-siratul mustaqim, yaitu al-Islam, agama. Nanti kita akan jelaskan apa dasarnya, maka begitu makna as-sirat. Yang kedua adalah as-sirat bisa bermakna al-jisr, yaitu jembatan yang berada di atas neraka Jahannam. Nah, tentu kedua pengertian istilah itu merujuk ke mana? Kepada nas syariat. Di mana dalilnya pengertian yang pertama? Kalau kita pernah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hadis yang menjadi rujukan para ulama untuk memahami makna as-sirat itu adalah manhaj, adalah sistem yang diturunkan oleh Allah, yang berisi apa? Yang berisi tuntunan. Jadi dia bukan tuntunan berserakan, tapi yang sudah tersusun dengan rapi. Karena itu Islam sering dikatakan manhajul haya, adalah sistem yang menjadi tuntunan kehidupan. Yang di dalamnya, sistem itu, yang di dalamnya ada tuntunan bagaimana menjalani hidup di dunia ini untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Ya Islam. Jadi makna as-sirat al-mustaqim adalah Islam, atau jalan yang dibentangkan oleh Islam. Apabila manusia menempuhnya, mereka akan selamat. Dari mana ulama mendapatkan pengertian itu? Kan kadang-kadang ada orang yang tidak suka dengan
ulama memberikan tuntunan kepada umat kan sering menuduh ulama tu ngarang-ngarang saja tu. Nah, itu bagi yang tidak mau duduk mengaji dan mengkaji, ditelan pula mentah-mentah itu pernyataan yang seperti itu. Nah, rujukan ulama ada sekurangnya ada 2 riwayat. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan juga ada di dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi dengan sedikit perbedaan lafaz. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Nabi SAW melalui sahabat An-Nuwas dengan sanadnya dari An-Nuwas bin Sam'an namanya. Nah, mari kita baca dahulu hadis Ibnu Mas'ud. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan. Pernah satu kali membuat garis. Ini metoda pembelajaran. Kalau hari ini orang menyebutkan bahawa salah satu metoda pembelajaran itu adalah memberikan simbol-simbol, matriks berbagai macam lah istilahnya. Nabi juga pernah mempraktekkan demikian. Beliau tidak menuliskan, tidak membuat tulisan, tetapi membuat garis. Khatta An-Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan. Beliau membuat garis mustaqiman, lurus. Jadi beliau buat di tanah garis lurus. Kemudian kemudian beliau berkata, hadza sabilullah. Garis yang lurus ini adalah jalan Allah, kata Nabi. Itu di depan sahabat. Beliau buat garis lurus. Apa kata beliau? Hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Kemudian berikutnya, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau buat garis-garis kiri kanan, menyimpang, ya seperti bercabang-cabang nanti jadinya. Kemudian beliau berkata, wa hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang lain. Jadi jalan Allah yang lurus itu, sedangkan garis yang membelok, garis yang kiri kanan, beliau coret begitu. Kata Nabi, ini adalah jalan-jalan lain. Wa ala kulli sabilin. Dan setiap jalan yang lain itu, minha syaitan yad'u ilaih. Jadi di pangkal jalan yang lain itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk menyimpang ke jalan itu. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa membayangkan kan? Jalan lurus, kemudian ada jalan membelok. Nah, di pangkal belokan tadi ada syaitan yang mengajak orang untuk keluar dari jalan yang lurus untuk menyimpang ke arah jalan yang ke kiri dan ke kanan tadi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah hadhihi hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah yang lurus yang pertama beliau garis, sedangkan garis yang kiri kanan yang menyimpang itu adalah as-subulu, jalan-jalan yang lain. Nah, kemudian beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang membaca yang memegang Al-Qur'an, lihat surah Al-An'am ayat 153.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka tempuhlah jalan itu, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, janganlah kamu sekalian menempuh jalan-jalan yang lain yang tadi dijelaskan oleh Nabi, yang menyimpangkan orang dari jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih, jalan-jalan yang lain itu kalau kami ikuti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Benar kan? Begitu adanya. Jadi Nabi SAW dalam hal ini menafsirkan apa maksud Allah dalam suratul An'am ayat 153 dengan membuat garis yang lurus. Inilah sabilullah, jalan Allah, sesuai dengan firman Allah dalam 153 surah Al-An'am. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqima. Dari situlah kata sirat maknanya sabil. Karena Nabi mengatakan ini adalah sabilullah yang lurus ini. Sedangkan garis kiri kanan yang menyimpangkan orang tadi adalah as-subul. Itu jalan-jalan lain yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 153 itu. Yang jangan diikuti, jangan ditempuh yang itu, karena dilarang oleh Allah, wala tattabi'us subula. Jangan kamu sekalian mengikuti jalan-jalan lain itu. Jangan menyimpang dari jalan yang lurus itu. Tapi hati-hati. Di setiap simpang itu ada da'inya. Ada yang berseru, membujuk orang, menggoda orang untuk berbelok ke jalan tersebut. Kata Nabi bahwa setiap jalan tersebut wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Jadi ada syaitan yang mengajak orang agar membelok dari jalan yang lurus, dan banyak sekali jalan-jalan itu. Jadi kalau Nabi membuat tidak satu garis yang menyimpangkan orang dari jalan yang lurus, berarti itu memberikan petunjuk kepada umat. Begitu banyak jalan-jalan yang akan menyimpangkan kita atau membelokkan kita dari jalan yang lurus yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaknya itu dalam beragam bentuk, dalam berbagai sisi kehidupan. Bahkan dimanapun, karena syaitan membuat di mana saja celah-celah, membuat jalan lain, dan bahkan bisa jadi dihiasnya pula dengan berbagai macam, supaya orang terbujuk untuk menempuh jalan tersebut. Nah, itulah pekerjaannya. Syaitan menghiasi jalan yang sesat itu seolah-olah itu jalan yang senang dan nyaman untuk ditempuh. Hadis ini yang dijadikan sebagai hujjah oleh ulama bahwa makna dari siratul mustaqim itu, di antaranya dari dua makna itu adalah manhaj, adalah sistem kehidupan yang mesti ditempuh oleh manusia, yaitu apa? Al-Islam. Islam itu sendiri. Jadi apa makna as-siratul mustaqim? Yang pertama, al-Islam, dengan segala tuntunan yang ada di dalamnya. Nah, tapi as-sirat itu di mana akan ditempuh? Bukan di akhirat. Jadi ada mengatakan ada as-sirat al-mustaqim ad-dunyawi,
Ada as-sirat al-mustaqim al-ukhrawi. Ada siratul mustaqim di dunia. Apa itu? Al-Islam. Ajaran Islam. Kalau orang keluar dari situ, berarti dia terpeleset. Nah, yang kedua baru nanti sirat mustaqim yang ada di akhirat. Nah, secara umum ulama memberi nasihat kita, kalau tidak ingin tergelincir di sirat, di jembatan yang di akhirat, jangan tergelincir pula di sirat yang ada di dunia. Kan sederhana konsepnya. Cuma mengamalnya kan tidak sederhana. Sekarang saya mau tanya Bapak, ingin tak kita selamat nanti di sirat yang ada di akhirat? Nah, kalau ingin, jangan menyimpang dari as-sirat yang terbentang di dunia ini, yang telah dibentangkan oleh Islam dalam segala sisi kehidupan. Jangan menyimpang kemana-mana dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam rumah tangga jangan menyimpang. Dalam apa lagi? Dalam bermuamalat, berbisnis, berinteraksi sosial, jangan menyimpang dari jalan yang telah dibentangkan oleh Islam. Di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, makan, minum, jangan menyimpang. Jangan makan yang haram. Sebagai apapun peran kita, jangan menyimpang dari petunjuk syariat. Sebagai suami, jangan menyimpang. Jangan terbalik. Nafkah itu ada di atas pundak, di atas kewajiban. Kewajiban itu terletak di pundak suami, bukan di pundak istri. Tapi ada sebagian orang sekarang yang mau jadi bapak rumah tangga. Istri yang pontang-panting mencari nafkah untuk dia. Tanggung jawab. Sebagai orang tua jangan menyimpang dari petunjuk syariat. Saya pekan yang lalu diundang di Jakarta berbicara tentang persoalan kewarisan. Yang ditanyakan adalah kewarisan yang dipraktekkan di Minangkabau. Ya, tentu pertama berbicara tentang konsep kewarisan harta pusaka tinggi sudah dijelaskan. Nah, ada pertanyaan yang menarik, bagaimana dengan konsep faraid yang telah difatwakan oleh ulama? Harta pusaka rendah yang itu di dalam ketentuan syariat jelas ada ahli waris yang berhak. Saya katakan bahawa realitanya masyarakat Sumatera Barat, yang boleh dikatakan itu daerah utama Minangkabau ya, sudah memahami, tetapi masih enggan mempraktekkannya. Itu faktanya. Nah, kalau enggan mempraktekkan, jalan mana yang ditempuh? Apa yang menjadi faktor penghalangnya? Kadang menjadi faktor penghalangnya ibu. Kalau dahululah yang laki-laki, suami meninggal dahulu, tinggallah wanita, istri dengan anak-anak. Nah, ibu ini monopoli nih kadang-kadang. Kalau anak meminta bagiannya, idik je dia nak minta ratu tu. Nah, padahal di dalam syariat yang untuk wanita sudah ada haknya sebagai istri. Walahunna, untuk mereka istri kamu itu ada bagian dari apa yang kamu tinggalkan. Di dalam Al-Quran tegas. Tapi kadang penghalangnya ibu yang merasa bisa menentukan kepada anak-anaknya. Apalagi kalau yang meminta bahagian dari harta warisan itu dan laki-laki, itu tambah bangkit simbabau ibu tadi itu. Ang jantan ang minta harta pang, kang bawa ke rumah biniang. Nak malu ang jadi laki-laki itu. Padahal yang diminta hak dia. Dan wajar dia minta. Kenapa?
Kalau wanita tidak meminta, wajar juga. Tapi bukan tidak diberikan. Kenapa? Karena wanita dalam tanggungan, sedangkan laki-laki menanggung beban. Tetapi banyak orang Minang yang masih enggan. Dari mulai hidup suami istri ini, ada sebagian yang telah berlaku tidak adil kepada anak-anaknya. Masih ada. Kalau membuat rumah, dia tongnya anak pedusi. Hanya buat kamar sejumlah anak pedusinya. Anak laki-lakinya, ma kamar tu awak ma jantan nang ke rumah orang tanya lo kamar malu ang dia. Kan tidak adil. Nah, kalau dipertahankan juga cara seperti itu jalan mana itu? Bukan jalan Islam, bukan siratul mustaqim itu. Nah, yang anehnya sekarang Harato Pusako Tinggi pun tidak siratul mustaqim. Lajale itu milik kaum, jualnya di mamak pelawari. Tunjuk nak siratul mustaqim. Syarak telah mengakuinya sebagai harta milik bersama. Syarak telah mengakuinya bahawa yang diterima oleh seorang pengulu atau mamak kepala wariskah hanyalah hak untuk mengelola harta bersama itu. Tidak punya hak untuk menjual, untuk menggadai. Tapi yang terjadi, berapa banyak tergadai. Saya kalau diminta ceramah terkait dengan perkara memberdayakan tokoh adat, mamak, kepala kaum, pengulu berbagai macam, terus pertanyaan yang sederhana adalah, kami ko lain nak mau urus kemenakan buya cuma jua kami urus lain. Ko anak kami menanggung sedon. Kalau berjalankan balik tapak ko. Tak mungkin bertelanjang kaki baca ron. Tambah tanya, kama sawah gadang nan dahulu pengulu punyo. Itu nan rumit lah terjual ya. Itu persoalannya. Kan sawah gadang itu untuk, kalau sekarang pejabat kalau berjalan pakai SPPD, pakai berbagai macam ya, yang kadang-kadang 4 hari dia buat 2 hari itu. Nah, korupsi yang ma'ruf di tengah kita. 2 hari acara, bulan sehari. Tapi tanda tangannya 2 hari juga. Nah, dahulu apakah pemimpin-pemimpin kaum itu punya pula budget dari lembaganya? Kan suku itu kan di dalam bahasa awak kan bukan nasab, tapi limbago ya. Limbago, suku itu limbago dalam bahasa Minang. Kedudukannya. Nah, limbago itu. Nah, limbago kaum. Jadi sebenarnya itu kan organisasi yang dibentuk, tapi perekrutan keanggotaannya berdasarkan kepada ikatan rahim. Ya, begitu konsepnya itu. Tentu yang mengurus harus ada apanya? Ada biaya untuk pengurusan anak kemenakan sebanyak itu. Itu gunanya dulu sawah gadang pengulu itu tuh. Dan menariknya sawah gadang itu dahulu bukan beliau yang mengolah, tapi awak bersama dan jadi kemenakan. Malu satu kaum kalau sampai mamaknya menyensiang kaki serawa sampai memangku sawah gadang. Kan bagus sebenarnya konsep yang dibuat. Malu. Itu makanya pantangan pengulu adalah menjujuang. Bajalan tagage-gage, menyensiang kaki serawa. Nah itu. Bukan berarti pengulu tak boleh kerajo. Itu maknanya adalah bahwa ada kerajo-kerajo yang semestinya itu dilakukan dengan kesadaran oleh anak buahnya, anak kemenakannya, supaya wibawanya terjaga di tengah masyarakat. Di antaranya adalah mengolah sawah gadang tadi.
Jadi kalau lah masak padi, biasanya bundo mande soko nado di rumah gadang lah menyisihkan ke untuk mama, untuk biayanya mengurus kemenakan. Itu konsepnya dulu. Coba masalahnya tadi mah soal gadang tu kini tidak tahu. Banyak dan tidak ada lain. Sehingga akhirnya kemenakan indak lain memandang mama. Dahulu seketik banyaknya mama dipandang. Kenapa? Karena mama badagi yang tabak, bab pisau tajam. Dulu. Kenapa? Karena ada pemasukan rutinnya. Dan kini banyak. Dagiang tabak lah, pisau tajam lah maja. Kadipangan gitu ya. Itulah kondisinya. Anak-anak kini dahulu kemenakan nambah tenggang ke mama. Kini tidak, mama nak minta kemenakan mempertenggangkan ini. Itu yang terjadi kini. Jadi kalau tangan di bawah, maka izzah, muru'ah, marwah kecil orang awak turun sedikit demi sedikit. Itu makanya disitulah rahasianya Nabi mengecekkan al-yadul uliya, tangan yang di atas itu khair, lebih baik. Salah satu efek dari lebih baik itu adalah terjaganya muru'ah, terjaganya marwah diri. Tapi kalau lama mak tu sebentar muluan tangan, menadan tangan ke kemenakan, atatulah tambik lidah untuk mengecek. Kemenakan lah lantai luangannya. Jadi konsep-konsep yang baik itu sebenarnya rusak di tangan awak. Awak yang merusaknya sendiri. Tapi sudah itu bercari-cari dia awak. Bagaimana membangkitkan. Bahkan membangkitkan awak dan menghilangan. Dan awak tahu di mana cicinya. Jadi mau kecen itu berkara-gara awak namanya. Dia ada orang nantari tiok sebentar. Bagaimana kita membangkitkan wibawa nenek mama, datuk-datuk. Kecemu tu sebenarnya bertanya atau tanya-tanya kura-kura dalam perahu. Kadang-kadang menjawabnya semalih waktunya tiap pertanyaan model itu. Soalnya tahu jawabnya. Selama tangan awak di bawah, tidak kemasin mulut awak. Nah itu. Jadi karena itu perlulah, kalau memang iyo pengen tetap kemenakan ke pisau tajam, awak badagi yang tabak, analah di konsep di awal itu dikembalikan. Itu mengembalikannya. Oh tidak ada lah terjual. Ia terjual bayu lah kaum tu balik. Bali sawah gadang tu balik. Wakafkan untuk kaum. Itu nan duduk nanti menjadi wakaf zurri namanya. Kembalikan lembaga kaum. Nah dengan itu saling menjaga satu sama lain. Sehingga saling mengingatkan. Jadi struktur sosial Minangkabau itu bagus dipertahankan untuk menghadapi serangan berbagai macam degradasi moral ya, rusaknya akhlak. Kenapa? Karena orang saling menjaga. Kini kau ndak lain. Siapa lu, siapa gua kata orang. Dasaralah kan ndak anak awak dah. Ngaiboh nah. Kali salah aja banyak lo cerita. Nah. Padahal menjaga anak awak itu tak bisa dengan cara model itu. Kalau ingin menjaga anak awak, keturunan awak, satu bersama menjaga lingkungan. Kenapa? Karena pengajaran nan dapat dari lingkungan lebih banyak daripada nan dapat di rumah tangga kini. Kalau tak percaya, pergilah uji bapak dan ibu-ibu. Bila bapak dan ibu-ibu mengajarkan anak mengecek dan kumuh? Pernah? Dah ada kan? Maaf saja kalau kecen ada awak maja anak di rumah bercari bagai. Tak ada. Tu dari mana dapat dia tu? Nah, dari luar. Bisa awak mengurung anak awak kau tak keluar-keluar? Tak bisa. Mereka makhluk sosial yang bermasyarakat. Al-insanu madaniyun bi tabi'i. Manusia itu makhluk bermasyarakat secara tabiatnya. Tidak bisa dia dikurung. Nah karena itu ketika dia berinteraksi dengan yang lain, maka akan terjadi saling pengaruh mempengaruhi.
Nah, kalau kita ingin yang mempengaruhi anak keluarga kita itu yang baik, maka jernihkan pula lah lingkungan itu sehingga nak elok-elok saya nak dapat dia anak. Tapi kalau awak berfikirnya keluarga awak saja, kok iolai sama model itu saja fikir elok je tu. Tapi ini ndak, nah lain ndak peduli dan masuk ndak jale lah berserak-serak berbagai macam di tengah masyarakat. Perjudian menjadi, minuman keras, narkoba berbagai macam, terus anak dilapih keluar. Bergaul dengan situasi yang seperti itu. Lain sanggupnya tu. Acok dan sering terjadi mereka kalah berhadapan dengan kondisi sosial seperti itu. Jadi kembalilah kita kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu. Jadi kalau ingin selamat, tidak tergelincir di sirat mustaqim dan ada di akhirat, syarat utamanya sederhana saja, jangan menggelincirkan diri atau jangan muah diajak oleh syaitan untuk membelok dari siratul mustaqim dan ada di dunia. Itu saja ingat. Amba ingin selamat di siratul mustaqim di akhirat. Baik. Baca rohnya, selamatkan diri agar jangan membelok dari jalan yang lurus yang telah dibentangkan. Itu nanti dikecekkan dek Nabi, digaris oleh beliau lurus. Nih, satu garis. Kata Nabi, hadza sabilullah. Ini yang lurus ini jalan Allah. Kemudian beliau buat garis-garis an yamini wa siman. Beliau buat garis kanan, kiri, akan memotong jalan itu, menyimpangkan. Nah, kata Nabi, ini hadhihi subul. Ini jalan-jalan lain. Nah, ingat, setiap jalan itu ada syaitan yad'u ilaih. Ada syaitan yang mengajak orang yang sedang berjalan di jalan yang lurus tadi untuk menyimpang. Kan sangat jelas penjelasan Rasulullah. Siapa saja yang meninggalkan jalan yang lurus berarti membelok ke jalan syaitan. Itu nanti dikecekkan dek sahabat. Tarakana 'alal mahajjatil bayda. Kalau disadari oleh umat Rasulullah, sebenarnya beliau telah meninggalkan kita di jalan yang terang. Penjelasan beliau sudah terang sekali. Peringatan beliau itu sudah tegas. Awak nak mempalunak-lunak, awak nak mempakabur-kabur masalah. Kalau diikuti jalannya itu berarti tergelincir atau menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau menyimpang dari jalan yang lurus di dunia, itulah yang berakibat tergelincirnya pada sirat mustaqim di akhirat. Itu alasan ulama yang pertama yang menjadi rujukan makna sirat mustaqimun, makna istilahi syar'inya secara syariat. Yang pertama maknanya adalah al-Islam, yaitu manhajul ayah, cara-cara kehidupan, sistem hidup yang dibentangkan oleh Islam yang mesti ditempuh oleh kaum muslimin. Itu makna as-siratul mustaqim. Sebagian ulama mengatakan itulah sirat mustaqim duniawi, yang sangat nanti menentukan sirat mustaqim, bagaimana orang melampaui sirat mustaqim di akhirat. Itu makna yang pertama. Ya. Dalil yang kedua dari makna yang pertama, tadi saya katakan ada hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari An-Nuwas bin Sam'an. Apa kata Nabi SAW? Hadis An-Nuwas bin Sam'an dalam kitab Sahih Al-Imam At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Kata Rasul SAW, Inna Allaha daraba mathala. Sesungguhnya Allah membuat suatu permisalan. Allah membuat suatu permisalan, perumpamaan. Apa bentuk perumpamaan itu?
dalam bentuk siratan mustaqima, dalam bentuk jalan yang lurus. Ala kanafai sirati suran, di sisi kedua jalan itu. Bapak dan Ibu bisa membayangkan kan? Ada jalan lurus, di sisi kedua jalan itu ada suran, ada pagar. Nah, jalan lurus, ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah buat daraballahu mathalan siratan mustaqima, jalan lurus, ala kanafai. Jadi di kedua pinggirannya ada suran. Anak kanafai sirat suran, ada dua pagar. Ini pagar lurus yang memagar jalan yang lurus tadi. Nah, kemudian lahuma abwab mufattahah. Di dinding pagar itu, di pagar berdinding semuanya, kiri kanan. Tapi di dinding-dinding itu ada abwab mufattahah, ada pintu-pintu yang terbuka. Makna mufattahah, tidak ada daun pintunya. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul. Lambat-lambat kita fahami, jalan lurus, ada dinding kiri kanan. Di dinding-dinding itu ada pintu mufattahah, terbuka. Maknanya apa? Tidak ada daun pintunya. Nah, apa yang menutupi pintu itu? Yaitu alal abwa suturun murkha. Di pintu itu hanya ada kain tirai yang terjulur. Jadi dihalang dengan kain tirai saja. Kalau tersingkap kain tirai, tampaklah yang di luar. Gitu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan. Bapak dan Ibu sudah terbayangkan gambarannya. Ini permisalan. Nanti ditafsirkan oleh Nabi. Apa maksud itu? Kemudian di awal sirat, di gerbang akan masuk ke jalan itu, ada da'in yad'u ala ra'sis sirat. Jadi di permulaan jalan itu ada yang berseru. Jadi ada yang menghimbau orang, mengajak orang, ayo masuk. Wal abwab, sudah selesai. Dan pintu-pintu ala kanafai sirat tadi, siapakah yang berseru di awal? Yang berseru di awal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Halummu ila sirat, ayo ke sini. Ada yang mengatakan itulah kitabullah, itu kitab Allah yang mengajak manusia untuk apa? Untuk masuk ke jalan itu, berjalan di dalamnya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Itu dalil yang dijadikan rujukan oleh para ulama, makna dari dai yang menyeru tadi. Wal abwab, sedangkan pintu-pintu yang ada di kiri kanan di dinding tadi yang tidak pakai daun pintu, hanya ditutup dengan tirai itu saja. Kata Nabi, itu adalah hududullah, itulah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah supaya jangan menyimpang kita ke kiri dan ke kanan. Nah, cuma kan perangai manusia begitu. Anan terlampau, nyonak menyingkok. Itu perangai manusia tu. Laki-laki produksi model itu. Itu. Temakonyon nan dilampok tu terlampok terus.
nan disuruh disawok-sawok. Jangan dibukaan. Sedangkan yang tertutup saja ingin disingkap orang. Makanya segala mode ibu-ibu jadi paturuan sadonya. Jadi, ambo teringat cerita dengan kawan dulu. Kawan orang Arab, tapi dia lama hidup di Perancis, di Paris lah. Kami bercerita tentang perkembangan mode. Kata saya ya kepadanya, itu kan Paris terkenal dengan kota mode. Nah, terus saya tanya, desainer situ siapa? Dia katakan mayoritas desainer pakaian wanita itu adalah laki-laki. Di pakaian wanita itu mayoritasnya adalah laki-laki. Oh, akhirnya mau ambil kesimpulan seseorang, oh wajar kok model itu baju ibu-ibu banyak dikeluarkan. Itu. So nang ketujuh dia tampak di seleronya, makanya guntiangnya sasek-sasekan itu. Itu. Kini sebagian awak adolan nambah tiru. Ambo nan latih mau mencalik di kantor-kantor, jilbab lai, tapi ketat. Nah, di belakang sasek guntiangnya, balah sampai. Nah, rumit wadinya. Kalau lah berjalan, di mongko lai berhijab, di belakang bati bapa tontonkan ke orang. Nah, apakah cara seperti itu selamat itu? Aduh nan rumi. Ibu-ibu nan berhijab kok, kalau tiba di komplek keluar rumah tu tangga hijabnya. Boleh ketika nyiram bungo. Awak kok dak laki kan mungko rumah saja ya. Jadi nyo sangko hijab ko untuk ke pasar gitu. Hijab tu untuk encik mata orang supaya jangan tampak. Supaya terhalang orang yang tidak halal memandang aurat kita, memandangnya. Itu gunanya. Walaupun di dalam rumah wak sendiri sekalipun, dan aurat di depan mata yang tidak halal memandangnya, wajib ditutup. Jadi bukan mode saja itu. Mode tak termasuk yang ketat dalam perkara mode. Kadang sebagian orang ingin mengabekkan jilbabnya terus berbagai macam. Okey, cengkaben lah, tapi ulu kan dulu kadado. Nah, kemudian buat baju tu longgar. Nah, jilbab tu uluan kadado lu baru dikabek. Tu kan maka dikabek kalau lah tertutup dado, mau ke pinggang, mau ke tumit tu urusan awak tu. Jadi kadang masa you rumit bana untuk menunjukkan hal seperti itu. Sebenarnya wanita tidak terlalu rumit sebenarnya menyampaikan. Kenapa? Karena kalau nyo menerima dengan malunya, jo isyarat saja ulama mengecek sanalah fahamnya tu. Entah kok malu tu nan hilang, wallahu alam, tak tahu. Tapi kalau jo malunya nyo menerima, sabanta sebenarnya menjalihkan. Tak perlu seru puiku bana ko kaji harus disampaikan. Tapi ke baju, kecil orang mengaji sarap telanjang, ya sudah disampaikan sajalah. Siapa kata singgung ke baju, tak dapat akal gitu. Ya kita lanjutkan. Jadi ketika berjalan ada tabiat manusia, bisa tabiat ingin tahu dan berbagai macam, ada saja. Nah, ada saja yang mencoba-coba menyingkap tabir atau tirai yang menutup tadi. Nah, ketika dia menyingkap tirai itu, ada da'in yad'u fawqah. Nah, begitu Allah sayangnya kawak supaya jangan menyimpang dari jalan yang benar. Ada yang berseru di atas kepala orang itu, terdengar. Apa bunyinya? La taftah. Ya, ada yang memperingatkan. Jangan dibuka. In taftahu talij. Jika kamu membukanya, kamu nanti masuk ke dalamnya. Dijaga. Nah, siapa itu?
yang berseru itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berseru terdengar itu adalah wa'idhu rabbih, yaitu yang dititipkan oleh Allah yang memperingatkan kita dari dalam diri kita, dan itulah qalbul insan, hati ketek kecil orang awak. Di orang kalau kamanampuh nan salah, sebenarnya hatinya gelisah. Makanya konsep dosa dan pahala di dalam hadis Nabi apa? Al-ithmu ma haka fi qalbi wa karihta an yattali 'alain nas. Yang dikatakan dosa itu adalah yang menggelisahkan hatimu dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Jadi dosa tidak terterima di hati nurani manusia. Tapi sayang itu tidak didangannya. Lebih didangakannya bujukan syahwatnya, seruan syaitan, sehingga akhirnya dia bukanya dan terlompatlah dia ke dalam melewati pintu tersebut. Nah, dua hadis ini, dan itu adalah penjelasan dari ayat Allah surah Al-An'am tadi, bisa kita jadikan menafsirkan itu. Itulah makna dari as-sirat al-mustaqim dalam salah satu pengertian syar'i. Apa itu? Yaitu adalah manhaj kehidupan, cara bagaimana menempuh hidup ini, yang tentu isinya ada di dalam mana? Ada di dalam ajaran Islam keseluruhannya. Jadi makanya as-siratul mustaqim itu maknanya sebagian ulama mengatakan al-Islam. Maka di dalam Al-Fatihah apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Apa maksud jalan yang lurus itu? Al-Islam. Kok kita minta petunjuk juga ya? Hidayah juga, kan wala jadi orang Islam. Ingat, hidayah itu tidak satu macam. Dan hidayah itu rentan pula untuk dirusak oleh musuh-musuh kita. Betapa banyak orang yang dapat hidayah kemudian di tengah jalan menyimpang ke jalan yang sesat. Nah, karena itu, karena kita terus diintai setiap saat, maka kita mesti, kalau ingin selamat, meminta kepada Allah agar didampingi terus dengan hidayahnya. Itu makanya 5 kali sehari, semalam kali 4 kali 4 zuhur, 4 asar, 4 isya, kemudian 3, 2, 17 rakaat itu 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya itu? Maknanya adalah agar Allah menemani kita terus dengan hidayahnya. Ada ulama mengatakan thabbitna, teguhkanlah kami di atas hidayahmu. Nah, jadi apa makna as-sirat al-mustaqim di situ? Para ulama mengatakan al-Islam wa ta'alimuhu, Islam dan ajarannya. Manhaj kehidupan yang telah dibentangkan oleh Islam, itu makna pertama dari as-siratul mustaqim. Nah, apakah ada hubungan makna pertama itu nanti dengan as-sirat yang ada di akhirat, yang akan dilalui oleh manusia setelah peristiwa hisab, di dalam keimanan kita terhadap hari akhir atau al-yaumul qiyamah? Apakah ada? Ada. Tadi hubungannya apa? Apabila manusia berjalan lurus pada as-sirat al-mustaqim di dunia, maka dia akan selamat dalam meniti jembatan as-sirat al-mustaqim di akhirat. Itu hubungannya. Ini sangat menentukan. Nah, sekarang apa as-sirat al-mustaqim dalam makna di akhirat nanti sebagai sesuatu yang akan dilalui oleh manusia dalam prosesnya di hari kiamat? Nah, itu yang sering disebut orang dengan istilah jembatan siratul mustaqim. Di kata sirat mustaqim ada 2. Satu bermakna adalah manhaj kehidupan, cara hidup, petunjuk Islam yang harus kita tempuh. Yang kedua adalah jembatan yang ada di
di akhirat. Dari mana ulama mengatakan bahwa itu bermakna jembatan? Nah, yang pertama adalah merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid yang menjelaskan tentang apa yang dikatakan Isra. Di dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu, hadisnya panjang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam proses yang akan ditempuh oleh umat manusia nanti di hari kiamat. Thumma yu'ta bil jisri. Kemudian didatangkan al-jisr. Al-jisr adalah jembatan, fayuj'al baina dhahrai jahannam. Maka dijadikan sebagai penghubung antara dua tebing neraka jahannam. Di neraka itu kan bagaikan jurang. Nanti kita bicarakan apa itu neraka, bagaimana sifat-sifatnya, karakternya. Tapi sekarang kita bicara sirat dahulu. Jembatan yang dibentangkan oleh Allah baina antara dua punggung neraka. Maknanya apa? Antara dua tebing neraka, manusia akan melewati tempat itu. Nah, apa bentuknya? Bentuknya adalah mazillah. Ingat, bentuknya adalah jembatan yang licin yang memudahkan orang tergelincir. Nah. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karakter dari as-sirat yang lainnya adalah wali jahannama jisrun adaqqu min asy-sya'ri wa ahaddu min as-sayf. Neraka itu ada jembatan yang membentang di atasnya, lebih halus dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Ada sebagian orang mengatakan bagaikan rambut dibelah 7. Awak saya 2 helai belah 2 supaya rambut itu. Nah, riwayat yang kita temukan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, karena ini perkara gaib. Perkara gaib itu tidak bisa dikarang. Jadi semua dia cerita legenda. Karena ini menyangkut keimanan. Jadi wali jahannam jisrun, li jahannam jisrun, neraka itu punya jembatan. Apa karakternya? Seperti apa bentuknya? Adaqqu minasy-sya'ri. Lebih halus, lebih kecil, lebih halus dibandingkan dengan rambut, selai rambut. Wa ahaddu minas-sayf, dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Imam Muslim meriwayatkan itu. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri tidak merafakkan kepada Nabi, tidak mengatakan dari Nabi SAW. Tetapi para ulama hadis mengatakan hal yang seperti ini tidak mungkin disampaikan oleh sahabat dari diri mereka. Ini adalah riwayat yang diterima, cuma mungkin tidak secara sharih, secara terang-terangan beliau menyebutkan Rasulullah mengatakan. Nah, karena itu para ulama mengatakan ini sama dengan hadis Nabi, artinya fi hukmil marfu', sama dengan hukum hadis yang marfu' diangkat kepada Nabi. Kenapa? Karena sahabat bukanlah orang yang berani mengada-ada membuat cerita tentang perkara gaib dan masalah akhirat. Nah, apalagi tadi ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, karena itu dirafa'kan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Balaghani, sampai cerita kepada aku, annal jisra adaqqu minasy-sya'ra
wa ahaddu minas saif. Bahwasanya sirat itu, jisir jahannam itu, atau jembatan yang terbentang antara dua tebing neraka itu lebih halus dibandingkan dengan sehelai rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Jadi jelas dia adalah mazallah, tempat yang licin dan mudah tergelincir. Kemudian dia lebih halus dibandingkan rambut. Kemudian berikutnya dia lebih tajam dibandingkan pedang, dan dia terbentang di atas neraka jahannam. Apa kira-kira kemalaluinya itu? Itu makanya kalau kita berpikir seperti itu, kalau terbayang hal yang demikian, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Salah kalau ada orang yang hari ini mengandalkan dirinya seolah-olah dia telah beramal yang banyak. Karena itu fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kita suci, kita hebat seolah-olah bisa melalui yang demikian. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagus bapak-bapak dan ibu-ibu baca pagi dan sore. Allahumma bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni la nafsi tarfata ain. Ya Allah, dengan rahmat Engkau aku minta pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan jangan serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Jadi kalau kita takut menghadapi situasi melewati jambatan yang terbentang di atas neraka jahannam dengan karakter keadaan yang seperti itu, maka jangan biarkan diri kita terseret menyimpang dari jalan yang lurus walau sekejap pun dalam kehidupan dunia. Jangan. Tetapi kita lemah, Bapak dan Ibu. Manusia ini lemah berhadapan dengan musuh-musuhnya. Terutama dirinya sendiri. Karena itu ada ungkapan inna a'dal a'da lil insan. Sesungguhnya musuh yang paling berbahaya kepada manusia itu baina jambai, antara dua sisinya. Syahwatnya, dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita kuat berhadapan dengan godaan yang berat? Diri kita saja kadang sulit kita kalahkan. Dengan segala keinginannya, syahwatnya, ini mau ikut ketujuh, ikut ndak puwe, berbagai macam. Menghadapi itu saja sudah kelabakan kita. Sekarang datang pula syaitan membisikkan segala bentuk kekotoran, ya kan, al-waswas, waswasil khannas itu. Bagaimana kita berhadapan? Nah, kira-kira menurut Bapak dari Ibu baca ruwak mado itu, diri saja tak mampu menghadapi. Coba lihat banyak orang pas berdoa susah, ya Allah, susah naik duit, kurang ibadah jadinya dek memikirkan duit, agilah ke lapangan, ada agi kayo. Baik kau jarang jadi coba ibadah, sibuk mau ratonya petang pagi. Bayangkan manusia begitu lemah berhadapan dengan syahwatnya sendiri, dengan dirinya. Ditambah ada musuh yang melihat mereka. Yarawnakum min haitsu la tarawnahu. Mereka melihat kamu, kamu tidak melihat mereka. Nah, itu yang terus mengelilingi kita. Nah, karena itu doa tadi, ujung dari doa tadi apa? La takilni ila nafsi turfata ainin. Itu doa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La takilni ila nafsi turfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan
diriku, nah, jangan serahkan aku kepada diriku walaupun turfata ainin, walaupun sekejap mata. Nah. So kalau kita diserahkan kepada diri kita sendiri, apa yang terjadi? Kita akan kalah. Jadi hadis ini bagus dibaca, apalagi dalam kondisi kita dalam kurbah, dalam kerumitan, kesusahan. Kalau istilah anak muda sekarang dalam keadaan galau. Anak muda kini kan tiuk sebentar galau juga. Nah, apa yang bagus dibaca? Ya doa ini. Di dalam hadis itu apa yang ditunjukkan oleh Nabi? Allahumma birahmatika astaghis. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Allahumma rahmatak arju fala takilni ila nafsi turfata ain. Dalam riwayat lain, Allahumma birahmatika astaghis aslih li sya'ani kullah la ilaha illa anta wala takilni ila nafsi turfata ain. Saya ingin Bapak dan Ibu-ibu fokus kepada kalimat wala takilni ila nafsi turfata ain. Jangan serahkan aku kepada diriku. Jangan dipalapeh hamba surang ya Allah, itu maknanya. Nah. Kalau awak dipalapeh berlepas diri Allah dari kita, tidak selamat awak. Nah, karena itu jangan perbuat berbagai perbuatan yang membuat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak dari rahmatnya. Pabueklah anang ketujuh, kalau lah model itu nanti salah akibatnya nanti kan begitu. Orang-orang kafir kan itu yang dilakukan oleh Allah kepada mereka. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kan begitu kata Allah. Biarlah mereka nikmati kesenangan sesaat yang sedikit itu, thumma ma'wahum jahannam, kemudian neraka jahannam sebagai tempat tinggal mereka kelak. Jadi di antara poin yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ingat dalam kajian kita pagi ini adalah mintalah ke Allah jangan dipalapeh awak surang. Rajinlah memohon kepada Allah, jangan dibiarkan kita sendiri mengurus diri awak. Nah, kalau mau urus diri surang saja, kalau dipalapeh surang, babayo. Apa le mau urus surang? Nah, itu peringatan kepada pemimpin tuh. Jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan pabuek nandak diredainya, supaya jangan dipalapeh. Nah, di antara kuncinya adalah jangan tamak jabatan. Kenapa? Sebab kalau jabatan itu diminta, siapa saja yang mendapatkannya karena meminta, apa akibatnya? Diserahkan oleh Allah orang itu kepada jabatan tersebut. Itu babayo tu. Jadi siapa saja yang mendapatkan jabatan itu karena meminta an mas'alah, maka wakila ilayha, dia diserahkan kepada jabatan tersebut. Jadi apa intinya adalah kalau Allah biarkan kita, nah, biarkan kita baik secara personal untuk mengurus diri sendiri, apalagi mengurus orang, kita tidak akan berdaya. Untuk diri sendiri tadi hadisnya itu, doa yang diajarkan oleh Rasul itu, la takilni ila nafsi turfata ain. Ya Allah, jangan biarkan aku hanya berpegang kepada diriku saja, walaupun hanya sekejap mata. Kalau dalam mengurus orang banyak mana?
Ada hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan meminta-minta jabatan, kepemimpinan, fa innaka in utita an mas'alatin ukilta ilaiha, kata Nabi. Jangan meminta-minta itu. Sebab kalau kamu mendapatkannya tapi dengan meminta-minta, maka ukilta ilaiha, engkau akan diserahkan kepada jabatan yang kamu minta. Artinya apa? Jabatan tu menyesonya tu, menyusahkannya, menyulitkannya, menyesatkannya. Carilah orang yang jadi budak jabatan, diperbudak. Cari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ke meniru, suatu kali ada orang mu'allaf datang minta jatah zakat mu'allaf qulubuhum. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar keluarkan memo kepada bendaharawan negara. Siapa bendaharanya? Umar bin Al-Khattab. Nih, minta ke Umar. Sampai di tangan Umar, dilihatnya orang itu dan dibacanya. Kemudian disobek surat itu oleh Umar. Kata Umar, tidak ada jatah kalian lagi. Heran orang itu. Mengapa? Karena ada dalam Al-Quran. Iya, itu mu'allaf qulubuhum. Ini orang masuk Islam bukan karena kesadarannya, dan hati tidak perlu dijinakkan lagi, karena ini orang memang sengaja untuk mencari harta kekayaan melalui dia masuk Islam tersebut. Karena itu Islam sudah kuat, tidak butuh dengan orang yang berlari atau yang mencari kekayaan melalui ini. Tidak diberi oleh Umar. Nah, datang orang ini mengadu kepada Abu Bakar, masuk racun adu dombanya. Ya Khalifah Rasulullah, kenapa ditolak keputusan engkau oleh Umar? Berani-beraninya ia menolak keputusan Khalifah. Sekarang yang jadi khalifah engkau atau Umar? Nah, ini kan racun busuk yang dia mau adu domba. Tapi karena memang Abu Bakar bukan orang tamak jabatan, apa jawaban Abu Bakar? Ya kalau dia mau biar dia sajalah. Tak jadi orang masuk. Kalau memang Umar nak jadi, biasalah nyok ngarumi menawak mikian. Artinya apa? Tidak masalah bagi dia mau kehilangan jabatan, mau apa, silakan. Kalau begitu komitmen, walaupun diingatkan oleh bawahannya bahwa itu kebijakannya kurang tepat, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kini celiklah orang mempertahankan wibawanya. Anggotanya orang membungkuk jalan mungkunya. Nah, inilah orang-orang yang diperbudak oleh jabatan. Jadi kalau sampai Allah biarkan kita mengurus diri kita sendiri, atau diserahkan kita oleh Allah kepada diri kita, atau diserahkan kita di saat memikul amanah dan tanggung jawab hanya kepada amanah, kepada jabatan yang kita pikul, itu tidak selamat. Itu makanya Abdurrahman bin Samurah diperingatkan oleh Nabi, la tas'al, jangan engkau minta-minta. Nah, sekarang kan ini yang berisiko. Walaupun sistem mesti kini sekarang menunjukkan siapa dirinya, tapi janganlah berlebih-lebihan bana. Pakailah sikap tawadhu. Tunjukkanlah apa yang perlu diketahui orang. Kau indah habis dek galak jo senyum saja isinya. Dan ani kepebuat ndak jalih dewak. Masyarakat kau akhirnya diperbodoh-bodoh saja. Sehingga ibu-ibu adalah siapa yang pilih nanggak ganteng salah namanya. Tu ganteng tu dewak. Nah, do kadang macam siapa yang pilih nanggak mani galak. Tu galak mani. Pemikirannya, berbagai macam konsepnya, itu yang kita kaji. Nah, ini konsep yang bergeser sebenarnya. Makanya kalau saya berbicara tentang politik syar'i, bukan politik praktis itu, banyak hal-hal yang saya tidak setuju dengan cara-cara yang sekarang ditempuh. Hilang akhirnya nilai-nilai yang mesti dipertahankan sebagai
sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, jadi jangan biarkan diri kita ini dilepaskan oleh Allah mengurus diri kita sendiri. Itu kuncinya. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan orang akhirnya dilepas oleh Allah kepada dirinya? Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang dilepas oleh Allah dalam mengurus tanggung jawabnya? Nah, tentu ada penyebabnya. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Rahimun bil mu'minin. Maha penyayang dengan orang-orang yang beriman. Terus apa yang menyebabkan Allah akhirnya melepas diri? Itulah yang dijelaskan oleh Nabi dalam banyak kesempatan. Di antara faktornya tadi, kalau dia ingin menjadi memimpin, kalau kepemimpinan itu dia jangkau dengan meminta-minta, mengemis, Allah berlepas diri. Serahkan orang itu, walaupun dia dapat jabatan itu, biar jabatan itu yang berbudaknya. Kemudian di antaranya adalah berkhianat. Ingat ya, apabila dua orang bersyarikat, ya, membuat suatu akad perjanjian atau apapun, fallahu thalithuhuma, Allah yang ketiga di antara mereka berdua dengan syarat malam yakun, selama yang satu dengan yang lainnya belum berkhianat. Kalau ada yang berkhianat, lasal yang ota mauta, kicu mengicu antara mereka, Allahu kharaja min bainihum, Allah keluar di antara mereka. Apa maknanya? Allah tidak lagi memberikan taufik atas kesepakatan mereka. Jadi karena itu, jadilah orang yang loyal dengan janji yang hak. Itu di antara penyebab. Kemudian kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang amal apapun yang tegak di atas yang syirik, betapapun hebatnya. Betapapun hebat. Lihatlah Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam kesyirikan dia membuat amal yang dalam pandangan manusia sulit ditandingi. Tahu Abbas paman Nabi? Dia mewarisi tugas ayahnya Abdul Muttalib menjadi apa? Menjadi tuan rumah yang menjamu orang yang berkunjung ke Ka'bah, menyediakan minuman untuk mereka, tidak tanggung-tanggung. Dia sediakan air susu unta dicampur dengan air zam-zam, diberi pula kismis dan berbagai macam. Setiap orang yang datang berkunjung ke Baitullah, dia tawarkan itu. Siqayatul Hajj namanya. Di samping itu, dia juga bertugas memakmurkan Baitullah. Siapa yang membantah pekerjaan Abbas itu? Ketika Abbas tertangkap di saat perang Badar, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, Ali karena kesal melihat pamannya itu, kan paman Ali itu, paman Nabi ya juga, paman Ali, bapak, seorang bapak ikut di barisan musuh memerangi anak saudaranya. Itu yang membuat Ali tidak nyaman. Fabakhahu, dicela oleh Ali berbagai perbuatan dan sikap Abbas yang tidak jelas itu. Mungkin karena Abbas tidak tahan lagi mendengarkan celaan Ali bin Abi Thalib, dijawab oleh Abbas,
tuwabbikhuni ka'annani ma fa'altu khaira. Engkau cela-cela saya bentuk seperti tidak pernah berbuat baik pula saya dalam pandangan kau. Nah, mendengarkan itu, anta ya amma, engkau wahai paman, engkau berbuat kebaikan. Apa itu kebaikanmu? Disebutnya. Nah, apa kata Abbas? Asqaitul hajija wa ammartul masjidal haram. Selama ini aku yang melayani, memberi minum orang-orang yang datang berkunjung ke Baitullah, dan aku yang memakmurkan Masjidil Haram. Apa itu bukan perbuatan baik? Ali terdiam, dan sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjawab langsung. Apa dan ibu bisa lihat di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 18 ayat 19. Itu jawaban. Innama ya'muru masajid Allah. Ayat 17 mulai. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa ata az-zakah wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Kemudian walam yakhsha illallah, dan tidak ada ketakutan mereka melainkan kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kemudian baru apa kata Allah? Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdi al-qawmaz zalimin. Ayat 17, maka lil musyrikin, tidak ada bagi orang musyrik memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, tidak ada. Kenapa? Syahidina ala anfusim, selama mereka menyatakan kekufuran diri mereka sendiri. Tidak ada. Ini karena itu amal kita berbagai macam, kalau tegak di atas kesyirikan dan kekufuran, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Coba. Siapakah yang dinamakan memakmurkan? Para ulama akan bertanya, apa yang ditidakkan oleh Allah? Makana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Allah mengatakan makan, tidak ada orang musyrik memakmurkan. Akan ada yang bertanya, kan sudah dimakmurkannya, kan sudah diberi minumnya orang. Apanya yang tidak ada? Bukan pekerjaannya. Pekerjaannya memang telah dilakukan dan orang lain memandang itu hebat, tetapi di sisi Allah nilainya yang tidak ada. Nah, itu katakan Allah berlepas. Nilainya tidak ada. Kenapa? Karena apa yang mereka perbuat itu habitat. Dalam pandangan Allah itu hancur lebur, tidak ada nilai sama sekali. Di mana tempat mereka? Finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang mendirikan salat, tadi awalnya orang beriman dengan Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan salat, membayarkan zakat, dan tidak ada ketakutan mereka melainkan yang kepada Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itulah yang diharapkan, mudah-mudahan orang itu berada dalam keadaan kelompok orang-orang yang mendapat hidayah. Kemudian Allah katakan, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Apakah kamu jadikan siqayah, memberi minum orang yang berhaji, memakmurkan Masjidil Haram sama kedudukan dengan man amana billah, dengan orang yang beriman kepada Allah?
dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, la yastawun, tidak sama. Jadi kalau ingin kita selamat dalam kehidupan di sirat, di jalan yang terbentang di dunia, kuncinya apa tadi? Jangan biarkan diri kita ini dilepaskan oleh Allah walaupun sekejap mata. Itu makna ihdinas siratal mustaqim itu. Kenapa diulang-ulang 17 kali? Karena kita tidak ingin dijauhkan dari hidayah. Kita tidak ingin dijauhkan dari pengawasan Allah. Kita tidak ingin dibiarkan sendiri mengurus diri kita, atau diserahkan kepada diri kita saja. Nah, baru kita berharap bisa melewati sirat, jembatan as-sirat yang tadi dikatakan oleh Nabi, adaqqu minasy'ara, lebih halus dibandingkan dengan rambut, selai rambut, wa ahaddu, dan lebih tajam dibandingkan pedang. Dengan apa jawabnya? Bagaimana kita selamat? Jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita. Nah, tentu bagaimana caranya? Jauhi segala bentuk perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala melepaskan. Dia sudah peringatkan dalam berbagai petunjuk. Dia sudah peringatkan, kalau ini kamu lakukan, kalau ini kamu perbuat. Nah, di antaranya adalah musirrun, bersikukuh di atas kemaksiatan. Ada orang yang sudah diberi peringatan, tapi tidak mau. Tapi kalau hamba tersalah, itu tanda manusia. Yang tidak benar itu tahu salah tapi tidak namu sadar. Tapi kalau ada hamba yang keliru, kemudian dia tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menerima hamba itu? Dalam hadis Jabir bin Abdullah dikatakan, pada suatu kali Rasulullah duduk bersama sahabat, kemudian bercerita dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Madza taraun?" Bagaimana pendapat kamu sekalian? Bi rajulin, seorang laki-laki berada di ardi fulatin, berada di daerah yang kering, kerontang, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang akan dia minum. Kemudian dia berhenti di sebatang pohon kayu. Kemudian berikutnya, karena keletihan, istirahat dia ikatkan rahilah, tunggangannya, ke pohon tersebut. Kemudian dia bersandar dan tertidur pulas. Di saat dia tertidur, tunggangannya tadi atau kudanya tadi bergerak-gerak menarik tali dan lepas ikatannya. Dan di punggung tunggangannya itu, di kuda tadi, ada bekalnya. Bekal makanan, minuman tergantung di atas pelana. Binatang tadi ketika lepas berjalan, dia pergi. Orang tadi tidak lama setelah itu tersentak bangun. Karena suasana panas, terik, tempat kering kerontang, tentu terasa haus. Dilihat tunggangan hilang, dibawanya bekal perjalanan seluruhnya. Ini kata Nabi bercerita kepada sahabat. Dia coba mencari kemana-mana, makin dicari haus semakin mendera, lapar semakin menyiksa, sampai pada titik nadir tidak mungkin dia lagi berjalan, tidak bisa lagi dia menahan haus dan laparnya. Kembali dia bersandar ke pohon kayu tadi menunggu ajalnya. Latibo kusiko.
Itu perumpamaan dibuat oleh Rasul. Dia tunggu ajalnya dalam keadaan tidak ada daya dan upaya lagi. Tiba-tiba di saat yang sangat genting itu, datanglah tunggangannya tadi melenggang-lenggok kepadanya, lengkap dengan bekal makanan di punggungnya, menghampirinya. Nah, kata sahabat, bagaimana kira-kira pendapat kalian, kata Nabi kepada para sahabat, tentang perasaan orang ini? Kira-kira kalau dia awak batu kira-kira tu, nak terbayangkan senang hati kan begitu? Ya samalah jawaban ibu-ibu ya sahabat, sama. Tak berbeza. Syadidan ya Rasulullah. Begitu dahsyat kesenangan, senang hatinya melihat ontanya itu atau kuda itu datang dengan bekal. Dia sudah hampir mati, dia sudah siap menerima ajalnya, lah sampai disiko-ko permintaannya. Nah, apa kata Rasul ketika mendengar jawaban sahabat syadid, begitu dahsyat kegembiraan orang itu? Ala, ketahuilah oleh kamu sekalian, walallahi, dan sesungguhnya Allah, la ashaddu farhan bi taubati abdihi minal abdi birahilatihi, kata Nabi. Sesungguhnya Allah lebih bergembira lagi dengan taubat hambanya dibandingkan dengan orang tadi bertemu kembali dengan bekal dan tunggangannya. Jadi kalau kau mencari duit tidak berdosa, tidak manusia ada. Karena berbagai kelemahan kita. Kullu bani Adam la khata'. Yang jadi persoalan kini adalah jangan musirrun, jangan bersekukuh di atas kekeliruan dan kesalahan. Kalau kita tidak ingin dibiarkan oleh Allah, hiduplah ba'ja nyawa, uruslah surang nanti akibatnya. Itu yang kita takutkan. Nah, jadi karena itu jangan biarkan diri bertahan di dalam kemaksiatan. Nah, cuma masalahnya itu adalah awak tidak tahu berapa lama jatah hidup itu masalahnya tu. Nah, karena tidak tahu jatah kau sampai bila, ajan di palambek taubat segera sajalah. Lun tentu nan mudo bisa menempuh tu oleh tu. Jangan dikecilkan orang sakit saja dan menghadap Allah. Bara banyak orang nan sehat mendahului orang yang sakit. Jadi karena itu, sebagai kunci kajian kita pagi ini, apa yang ingin kita sampaikan adalah, kalau ingin selamat dalam melewati jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam, maka istiqamahlah berjalan di jalan yang lurus di dunia ini. Karena kelemahan kita dan mudahnya godaan datang menyeret kita menyimpang ke jalan yang benar, apa kuncinya? Jangan biarkan diri hanya bersandar kepada diri sendiri. Tetaplah bergantung kepada Allah. Jangan biarkan Allah menyerahkan kita kepada diri kita saja dalam menempuh kehidupan ini. Bagaimana caranya? Jauhi segala hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan kita dari rahmat dan taufiknya. Itu Allah tu semua itu. Sementara insya-Allah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Tentu kita akan masuk nanti bagaimana karakter manusia dalam melalui jembatan Siratal Mustaqim. Itu kan bermacam-macam nanti. Nah, seperti apa? Bagaimana mereka melewati itu semua kaifiyatu ijtiyazis sirat. Karena masing-masing orang akan berbeda cara dan gayanya ketika melewati
jembatan as-sirat. Tentu sangat ditentukan dengan oleh bagaimana mereka melewati kehidupan mereka di dunia ini. Wallahu a'lam. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.